Kembali tim Cimat punya cerita. Inilah cerita misteri bersambung, Durjana bersekutu atau mati, bagian yang ke-10. Nuansa alam hutan yang dipenuhi rimbunan pongkahnya pohon-pohon menjulang tiba-tiba lenyap, berganti rionya sorak-sorai dari penonton yang sedang berdiri menyaksikan pementasan. Tak jauh dari tempat Rodian berdiri, tepatnya di depan sorak ramai penonton, terdapat sebuah panggung dengan nuansa khas pementasan. Suara kendang mengalun seirama dengan suara penyanyi sinden yang merdu, membuat penonton menggoyang badannya mengikuti hentakan kendang yang dimainkan. Sampai Yati yang sedari tadi masih terpaku melihat keanehan di depannya, sedikit demi sedikit mampu menggerakkan tubuhnya. Rodian kemudian berjalan mendekati ke arah ramai penonton. Rodian yakin kalau dirinya berada di alam yang berbeda. Sampai tak berapa lama, suara kendang berhenti, berganti dengan pakliran. Semua bunyi vokal yang digunakan untuk mendukung suasana dalam sebuah pementasan wayang. Gamelan, sinden, penyanyi laki-laki dan lagu karawitan mulai mengalun mengiringi pementasan. Rodian yang paham betul dengan iringan musik itu kemudian berhenti. Pandangannya menatap nyalang ke sekeliling, mencari-cari sesuatu yang dirasa ganjil. Sampai ia menemukan sesuatu yang membuat rasa penasarannya membuncah. Rodian kembali melangkah melewati para penonton, sampai Rodian berhenti tepat paling depan. Jiwanya terguncang kala melihat sosok istrinya sedang duduk bersimpuh di antara sinden yang lainnya. Namun dari tatapannya menyiratkan kekosongan dengan wajah pucat pasi. Rodian terkejut ketika sang dalang wayang mulai membentak, memberi isyarat kepada para pesinden dan pemain gamelan untuk menabuh dan menyinden. Tapi kali ini indera pendengaran Rodian tak salah mendengar kalau nyanyian yang sedang dinyanyikan para sinden adalah tembang kematian. Namun anehnya, para penonton yang sedang menyaksikan pagelaran wayang tersebut seakan menikmatinya. Lain halnya dengan Rodian yang sudah berjalan cepat ke belakang mencoba untuk menjauh. Tapi baru saja Rodian sampai di tengah riuh ramai penonton, tiba-tiba semua pandangan mengarah ke arah Rodian sedang tertunduk, membuat mentalnya terkikis, berubah menjadi ketakutan yang luar biasa. Sampai suara gong terdengar mengisyaratkan berakhirnya pementasan. Di saat itulah Rodian melihat dengan mata kepalanya sendiri. Suara alunan tembang Jawa terdengar, diiringi sapuan angin besar menerjang riuh penonton. Rodian yang saat itu masih tersadar, buru-buru berlari menjauh. Sampailah Rodian di belakang penonton. Di sana Rodian melihat dengan jelas sapuan angin yang menerjang riuh ramai penonton itu melibas semua kepalanya. Tak ada satupun yang selamat, membuat Rodian hanya mampu melongo tak bisa berbuat apapun. Keringat mulai bercucuran membuat tubuh Rodian basah kuyup. Di saat itulah Rodian kembali di suasana pertama kali, di mana dia masih berdiri mematung di atas kendaraannya. Itu adalah gambaran yang akan terjadi kalau kamu tidak mau memberikan getih madumu.
Jadi bagaimana, Kang? Apakah sampean masih mau pergi atau memberikan aku yang aku minta? Lirih namun mampu membuat tubuh Rodian bergetar hebat. Pikir-pikir, Kang. Sambung sosok berselendang sebelum menghilang meninggalkan aroma kembang kamboja. Bingung Rodian saat itu. Rodian bimbang antara mau melanjutkan atau putar balik. Karena ketika Rodian melihat riuh ramai penonton tadi, ia melihat kalau di sana ada sosok Slamet dan kedua kakaknya Tejo dan Kiah. Rodian akhirnya memutuskan untuk kembali dan memastikan kembali keadaan mereka bertiga. Rodian baru akan melanjutkan perjalanan setelah pagi menjelang. Bukan tanpa alasan, kali ini ketakutan Rodian sudah benar-benar diambang batas. Motor Rodian terus melaju, melewati jalanan aspal sebelum menapak jalan sempit bergelombang. Hingga tiba di satu persimpangan, Rodian berhenti di tepian jalan. Kening Rodian mengkerut saat kakinya menginjak tanah jalan menuju rumah dari saudaranya. Matanya menatapi dengan seksama kerumunan laki-laki yang ia kenal yang berjalan beriringan dengan wajah tegang. Ada rasa tak enak dalam hati ketika telinganya mendengar ucapan pelan dari mereka saat berpapasan menyangkut nama dari Slamet itu. Perasaan tak enak bergelayut dalam benak saat memasuki halaman rumah yang terlihat paling ramai saat itu. Bingung dan tegang dari wajah-wajah para laki yang tengah duduk dan berdiri bergerombol, serentak menatap dari Rodian. Sebelum satu teriakan keras dari arah dalam mengejutkan semuanya. Kang Rodian! Sekejap puluhan lelaki yang Rodian kenal tadinya hanya menatap langsung mengepung Rodian. Wajah Rodian langsung memucat, keringat mulai mengucur menunjukkan ketakutan. Ketika melihat puluhan lelaki yang ia kenal berubah marah. Kang Rodian yang sudah membunuh kawan kita, ucap kembali lelaki yang ada di dalam rumah itu. Saya yakin dia tahu kejadian sebenarnya, sambungnya sambil melangkah mendekati Rodian yang masih berdiri mematung. Sek, aku baru saja sampai. Memangnya ada masalah apa ini? Ucap Rodian sedikit memberanikan diri. Masalah apa? Kamu tanya masalah apa, Kang? Hardik lelaki yang kini sudah berdiri di hadapan Rodian dengan melotot. Tadi kamu pergi sama teman kita, dan sekarang teman kita ditemukan tak bernyawa. Sambungnya dengan wajah merah penuh amarah. Rodian terkejut mendengar penuturan lelaki di depannya. Darahnya seolah menyatu mengalir ke jantung, membuat detaknya kian kencang. Sampai itu sudah berteman dengan kawan kita, tapi kenapa tega membunuhnya? Sudah, Kang, ini menyangkut nyawa. Berarti nyawa bayar nyawa. Saut menyaut suara dari puluhan lelaki. Kini terlihat marah sembari mengacungkan senjata yang biasa dipakai mereka bertani pada Rodian. Rodian beringsut mundur. Tubuhnya gemetar menyadari jika nyawanya sedang terancam. Namun tak banyak yang bisa Rodian lakukan ketika beberapa tangan begitu cepat menyambar dan memegangi tubuh Rodian. Hampir saja Rodian menjadi sasaran empuk dari puluhan lelaki yang sudah memuncak amarahnya. Sebelum derap langkah kaki buru-buru datang seraya berteriak. Woi, hentikan! Jangan main hakim sendiri! Suara keras dari seseorang lelaki tua seketika menghentikan puluhan lelaki yang hampir mengamuk. Dia tidak bersalah, dia juga ikut jadi korban. Sambungnya sambil berjalan menerobos. Kalian itu tidak baik kalau seperti ini. Biarkan Kang Rodian menjelaskan dulu. Ditariknya lengan Rodian menuju ke dalam rumah. Duduk dulu, Kang. Dan bapak-bapak, mas-mas di sini tolong siapkan untuk memandikan jenazah. Perintah lelaki pada Rodian untuk duduk dan beberapa orang yang masih berdiri di ambang pintu. Rodian yang kemudian duduk berhadapan dengan lelaki tua menarik nafas lega. Dipandanginya wajah-wajah warganya ikut duduk mengelilingi dan juga menatap dengan penuh curiga. Kang, ambilkan air putih. Perintah sang lelaki tua pada seorang anak muda yang tak lain adik dari korban atau adik yang terbunuh. Maaf, Mbah. Saya benar-benar tidak tahu dengan musibah yang menimpa teman kita. Justru saya mempunyai firasat tidak enak. Makanya saya kesini untuk melihat kondisinya. Rodian memberanikan diri untuk membuka percakapan. Iya, Kang. Saya tahu bukan sampean pelakunya.
tapi orang yang sudah menjadi bagian masalah sampean yang sudah berbuat tega, jawab lelaki tua pelan namun penuh karisma. Tersentak Rodian mendengar penjelasan dari laki yang ia yakini sebagai sesepuh desa. Wajahnya menciut dengan mata menyorot penuh mata. Maksudnya, Mbah? Lelaki tua itu tak langsung menjawab. Bibirnya tersenyum sambil menatap Rodian yang masih dilanda bingung dan cemas. Apa yang sampean ketahui tentang keluarga Suroso atau Supri? Sejenak Rodian menundukkan kepalanya. Di samping matanya tak kuat berbenturan pandang dengan lelaki tua. Ada rasa tak enak ketika mendengar kalimat yang menyinggung nama Suroso. Kang, perkenalkan saya Mbah Warsito. Ucap lelaki berjenggot menyebut namanya, seraya mengulurkan tangan kanannya. Saya Rodian, Mbah. Saud Rodian yang langsung menerima uluran tangan Mbah Warsito. Saya tahu sampean tak begitu tahu siapa sebenarnya mereka. Tapi saya yakin kalau masalah ini datang setelah sampean mengambil uang dari Suroso. Rodian terhenyak, pikirannya berkecamuk. Ada keraguan yang mencoba menahannya untuk bercerita. Namun di sisi lain, Rodian berpikir mungkin ini adalah jalan untuk mengetahui kejelasannya. Wajah sendu diiringi tarikan napas panjang mengawali cerita Rodian, mulai dari kecelakaan Suroso dan mengambil uang yang ia ambil dari dalam kendaraan Suroso. Mbah Warsito sesekali termangu dan menganggukkan kepalanya. Antusias di wajah semakin mengembang manakala Rodian menceritakan seluruh kejanggalan yang ia rasakan sejak membelanjakan uang dengan istrinya. Beberapa kali Rodian mengusap wajahnya sebelum mengakhiri semua ceritanya. Akhirnya Rodian sedikit tenang setelah meneguk segelas air putih yang diberikan adik dari temannya. Namun setelah Rodian mengakhiri semua ceritanya, salah satu lelaki yang ada di situ tampak tidak percaya dengan cerita Rodian, membuat beberapa lelaki lainnya ikut tersulut emosi. "Ah, mungkin, Mbah. Jelas-jelas saya tadi lihat sendiri kalau Kang Rodian yang membunuh saudara kita." Geram penuh amarah ucapan dari lelaki yang dirinya sendiri melihat kejadian beberapa jam yang lalu. "Benar, sosok yang membunuh temanmu itu memang sosok yang menyerupai Kang Rodian, tapi bukan dia," saud Mbah Warsito kembali menjelaskan. "Sudah Simbah duga kalau semua ini ada kaitannya dengan pemujaan iblis yang dilakukan keluarga Suroso termasuk anaknya," sambung Mbah Warsito sembari menarik napas berat. Perlahan Mbah Warsito bangkit, tangannya menyilang ke belakang dan menumpukan kedua telapak tangannya. Matanya menatap hampa ke arah jendela yang terbuka, seperti tengah memperhatikan beberapa orang yang sedia mempersiapkan pemandian jenazah dari kawan Rodian. "Kang Rodian, saya mau bantu jika Kang Rodian mau." Rodian kemudian menganggukkan kepalanya dan sempat ingin mengucapkan sesuatu, tapi urung ketika suara gaduh dari luar membuat menarik perhatian semua orang yang ada di dalam. Tampak iringan puluhan orang yang baru saja tiba, sembari memikul sesuatu disambut jerit tangis beberapa perempuan yang menanti dan berdiri di halaman. Suasana duka seketika menyelimuti kediaman itu yang dihuni 3 orang termasuk istri dan anaknya. Isakan tangis kesedihan begitu terasa dari beberapa tetangga yang ikut menyaksikan saat sebujur tubuh tak bernyawa terbungkus kain jarik diturunkan dari keranda. Apalagi tangisan istrinya yang kejer setelah melihat kain jarik penutup jenazah dibuka. Antara sedih dan takut melihat kondisi mayat, tubuhnya membiru dengan mata melotot ke atas seakan sebelum kematiannya melihat sesuatu yang menakutkan. "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," ucap Mbah Warsito saat mendekat dan diikuti beberapa orang termasuk Rodian. "Segerakan saja untuk mengurus jenazahnya," seru Mbah Warsito pada beberapa orang yang langsung beranjak. "Kang Rodian, tolong sampean ikut kami mengurus jenazah. Masih banyak yang akan Simbah sampaikan pada sampean, tapi bukan di sini," ucap Mbah Warsito setengah berbisik. Nah,
Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita misteri bersambung Durjana Bersekutu atau Mati seri selanjutnya. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.